Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila. Nama saya Rahmat Prasetyan. Dan kami dari kelompok 10 di sini akan melakukan wawancara di Kecamatan Balikpapan Timur. Di sini kami sedang berada di kantor Kecamatan Balikpapan Timur dan akan mewawancarai Pak Rudi Iskandar. Di sini kami akan mewawancari tentang keuangan dan konektivitas wilayah. Ferdinand, kalau ngomong ya. Iya, sudah. Di sini Bapak bertanya bagaimana karakteristik wilayah ini jika dilihat dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan, Pak. Jadi gini, Balikpapan Timur itu ada tanah yang berbukit, ada juga daerah pesisir. Nah, kalau kita di sebelah selatan itu memang berbatasan dengan Selat Makassar. Kita memiliki potensi pantai ya. Ada Pantai Manggar, ada Pantai Lamaru, terus ada juga di daerah itu ada pantai-pantai yang dikelola oleh kelompok Darwin. Itu dari segi potensi ekonomi. Untuk nelayan juga kita ada dua muara, ada muara Sungai Manggar yang ada di dekat Pantai Manggar sebelah kanan ya. Juga ada muara Pantai Lamaru atau Sungai Ciraden yang berbatasan antara Kelurahan Lamaru dengan Kelurahan Tritik. Biasanya nelayan-nelayan menambatkan kapalnya di sekitar muara tersebut. Kalau ada yang melihat di jembatan Manggar kan ada tambatan-tambatan perahu, yaitu merupakan kelompok-kelompok nelayan yang ada di sekitaran Manggar dan Manggar Baru. Kalau di Ajiraden juga ada tambatan-tambatan kapal, itu merupakan pusat ekonomi yang ada di wilayah pesisir. Nah, kalau di wilayah perbukitan itu biasanya untuk potensi ekonomi kita di daerah khususnya di daerah Manggar Baru, Lamaru, dan Tritit. Kalau Manggar sudah banyak berubah menjadi permukiman. Kalau Manggar Baru, Lamaru, Tritit masih banyak potensi-potensi pertanian dan perkebunan. Satu-satunya sawah yang ada di Kota Balikpapan itu ada di Kelurahan Tritit, luasnya kurang lebih 60 hektar. Itu tepatnya di Gunung Binjai. Perkebunan juga ada di daerah Manggar dan Manggar Baru, Lamaru, dan Tritit. Kita ada perkebunan sayur, terus perkebunan yang utama di daerah Lamaru dan Manggar itu berupa perkebunan karet. Nah, kalau jenis-jenis buah-buahan juga ada yang kayak buah durian, rambutan, terus cempedak dan sebagainya. Seperti itu. Ada juga kita sentra peternakan yang terletak di daerah Tritik, khususnya di daerah Gunung Binjai. Itu merupakan salah satu potensi yang ada di daerah perbukitan. Jadi kita ada daerah perbukitan, ada dataran rendah atau sekitaran pesisir. Itu biasanya kalau kita dari Manggar itu banyak perkantoran kan, fokus perusahaan itu Manggar potensi utamanya di situ, perindustrian. Kalau kesini lagi permukiman seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik Bapak, pertanyaan kedua, apa sektor unggulan wilayah ini Bapak, dan mengapa sektor tersebut bisa berkembang? Oh, sektor unggulan. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa sektor kita unggulan kalau di Manggar itu lebih ke karakteristiknya industri ya. Jadi banyak perusahaan yang ada di sekitar yang di sekitar Kelurahan Manggar. Alhamdulillah tenaga kerja lokal juga banyak diberdayakan seperti itu. Kalau di Manggar Baru dan Lamaru di daerah unggulannya yaitu potensi pariwisata. Pusat pariwisata yang ada di Balikpapan khususnya pantai itu di Pantai Manggar dan Pantai Lamaru. Ada juga potensi-potensi pariwisata baru yaitu beberapa villa yang dikelola oleh kelompok-kelompok sadar wisata seperti itu. Kalau yang tadi potensi pertanian dan perkebunan yang ada di Kelurahan Tritit, Lamaru, dan Manggar Baru. Izin bertanya Pak, jadi bagaimana peran wilayah ini dalam mendukung wilayah lain di sekitar Manggar? Peran wilayah. Nah, kalau kita nih, jadi ini khususnya ini kan pertanyaannya ini tanggal berapa ini? 27 April ini mendekati. Kalau kami di kami yang beragam Muslim ini kan mendekati hari Idul Adha. Alhamdulillah Balikpapan Timur sebagai penyuplai utama atau untuk hewan kurban, letaknya tadi di Bulan Tritit. Terus kita juga sentra industri untuk persawahan juga ada kita.
beras-beras yang ada di Balikpapan, walaupun masih mengandalkan beras dari daerah lain juga sebagai sumber pangan yang ada di ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan. Seperti itu, Mas. Pak, wilayah ini paling banyak berinteraksi dengan daerah mana saja, seperti perdagangan, tenaga kerja dan lain-lain. Mohon maaf diulangin. Pak, wilayah ini paling banyak berinteraksi dengan daerah mana saja dalam bentuk perdagangan, tenaga kerja. Oh, berinteraksi. Iya, Pak, berinteraksi. Kalau kita seluruh, jadi gini, kita ini kan kalau Balikpapan Timur ini sebagai daerah pintu gerbang ya. Pintu gerbang utama Tritip. Tritip itu perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Khususnya di Kelurahan Selok Api Darat dan Selok Api Laut, Kecamatan Kamboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Tritip itu ada namanya Pasar Tritip. Iya. Kalau perdagangan. Nah, Pasar Tritip itu sebagai sarana perdagangan atau sarana sentra jual beli. Biasanya nelayan maupun petani memasarkan hasil pertanian maupun hasil perkebunannya yang ke pasar, seperti itu. Jadi warga-warga yang dari daerah lain seperti di Kecamatan Samboja atau Kelurahan Selok Api itu berdatangan untuk membelanjakan kebutuhannya di pasar tersebut, itu yang ada di Tritip. Nah, hasil-hasil pertanian kami juga itu banyak dipasarkan ke pasar-pasar yang ada di Kota Balikpapan. Jadi kalau bahasa kami itu bilangnya tengkulak ya, kalau bilang kita orang penghubung lah. Jadi antara petani dengan yang jasa tadi penghubung itu beli hasil pertanian, dia membawa hasil pertanian tadi ke pasar-pasar kayak Pasar Sepinggan, Pasar Baru yang ada di dekatnya BC itu kan, atau pasar-pasar yang di Balikpapan, di Manggar juga gitu sih. Itu interaksinya. Kalau tenaga kerja ya alhamdulillah dengan adanya sentra industri yang ada di Manggar, perusahaan-perusahaan yang tenaga kerja kita juga menjadi daya saing utama lah, memperhatikan kan kesempatan kerja lebih luas. Ya tidak hanya mengandalkan tenaga lokal, juga memang tenaga dari daerah lain juga terbuka dengan kompetisi yang baik, seperti itu. Pertanyaan lagi? Ini baru datang nih, harusnya terakhir dong. Bercanda. Siapa namanya? Kevin siapa? Kevin Sanjaya? Kevin Bina, Oh gitu. Dosa tegang. Kamu kelas berapa? kelas 10. Kelas 10, berarti kelas 1 ya? Saya, Pak. Jurusanmu? Geologi pertambangan, Pak. Geologi pertambangan, ya. Pertanyaannya? Oh ini pakai ChatGPT kayak ini? Yang udah disiapkan. Bercanda. Nah, yang mana? Jadi Pak, apa saja program pemerintah yang sedang berjalan untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat? Konektivitas. Jadi gini, kami bekerja sama dengan kalau namanya sekarang itu Karya Bakti TNI, MMD, Tentara Manunggal apa gitu. Saya lupa bahasa ininya panjangannya. Kalau masyarakat bapak-bapak kita dulu kenalnya belum masuk desa. Jadi bekerja sama dengan TNI itu terutama di daerah Lamaru dan Tritip sekarang membuka jalur perhubungan baru, khususnya untuk memudahkan petani memasarkan hasil pertaniannya. Jadi banyak jalan-jalan baru yang terbuka. Rencana kami akan menghubungkan Tritip dengan kilometer 23. Itu sudah dibangun badan jalannya, sudah ada juga yang disemenisasi, tapi namanya anggaran terbatas kan, itu bakal berlanjut sampai dengan nanti terhubung antara Tritip dengan kilometer 23. Kalau kalian sering main di mana itu yang beruang tuh? Beroman. Tahu yang biasa ada Kalamin Etam. Ya, kilometer 23 ada yang Kilo 27. kilo 23 perbatasan. Perbatasan. Ada yang beruang, pelestarian beruang madu. Pernah enggak? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Betul. Nah itu kalau terus ke sana tembusnya di daerah Gunung Binjai Tritip. Oh. Nah, Iya, nanti lewat dalam jalanan kayak bergerak. ya itu sudah berjalan ini sepanjang 2 km sudah semenisasi. Nanti dibuka lagi sama tentara untuk diperkeras, dibuat badan jalannya.
baru nanti dianggarkan ke pemerintah kota untuk dilakukan semenisasi. Nah itu lagi dibuka. Nah ini yang akhir tahun kemarin jalur ke sawah itu sudah diperlebar, baru diperkeras. Tahun ini akan disemenisasi juga. Jadi jalan ke sawah nanti lebih enak. Iya, Pak. Nggak, petani nggak ketika musim hujan nggak susah lagi untuk ke sawah gitu kan. Jadi kalau hujan, aduh, kita mau naik motor takut jatuh kayak gitu ya. Bahkan ketika itu menjadi aksesnya lebih baik, ada perencanaan bagaimana sawah itu menjadi daya tarik wisata seperti itu, untuk konektivitas. Terus tadi apa lagi? Untuk apa tadi? Satunya lagi konektivitas dengan kesejahteraan masyarakat, Pak. Ya. Tadi ada hubungannya itu ya, sama ya tuh akhirnya kalau adanya daerah-daerah yang terisolir terbuka, otomatis kan memudahkan akses masyarakat. Betul. Dari petani mau memasarkan produk atau hasil pertaniannya lebih mudah, sejahteraannya lebih baik. Betul. Yang mau ke kilo juga nggak muter lagi. Nah, kalau nggak Alhamdulillah ini kan TPA kan sudah terbuka kan? Iya, Pak. TPA kilometer kan sudah terbuka, kilometer 8. Itu nanti terbuka lagi yang rencana kilo 23 lebih mudah lagi. Jadi kalau dulu kita dari Manggar mau ke daerah kilometer 1, kilometer 2 harus lewat Sepinggan dulu, baru lewat rumah sakit Kanujoso ya kan, muter kan? Sekarang lebih dekat. Nah, terus juga kalau nggak salah jalanannya itu bisa tembus ke Samboja ya, Pak? Yang mana? Yang jalan tembusannya itu, kilo 23. Kilo 23, Samboja, belum tahu saya itu. Karena kan itu dengan daerah lain, dengan kabupaten lain kan. Oh iya, Pak. Itu harus provinsi yang anggarkan gitu. Jadi, Kalau kami menganggarkannya yang konektivitas antar daerah yang ada di Balikpapan. Kalau dengan Samboja itu harus dengan provinsi jalannya seperti itu. Izin bertanya, Pak, Nah, apa hambatan terbesar di Balikpapan Timur saat ini? Apakah masalah kemacetan di jalan utama, abrasi pantai, atau ketersediaan air bersih? yang utama ya, Ya. yang utama memang sih macet sih, Mas. Ya, yang utama itu kan kesediaan air bersih. Alhamdulillah kalau Balikpapan Timur ya sudah nanti akan ada Munajir Raden, ya kan? Dibangun selain Waduk Teritip ada Munajir Raden yang akan dibangun, itu akan menjadi penyuplai kita untuk wilayah Balikpapan Timur, gitu kan. Air bersih memang masih ada yang belum teraliri lah, itu tidak kita tutup mata untuk hal itu, gitu kan. Namun yang menjadi hambatan memang kalau kita pergi pagi itu kan macet, kalau pulang seperti itu. Kita memang sudah mengusulkan ke pemerintah, karena kalau kita dari Sepinggan ke arah tol, itu tol ya, itu wewenangnya Balai Jalan Nasional, itu bukan ranahnya pemerintah, bukan kewenangan. Itu sudah masuk jalan pusat, jalan nasional. Jadi kami sudah bersurat ke Balai Jalan Nasional untuk membuat 2 jalur sehingga arus tol yang masuk dan keluar itu lancar, gitu kan. Kalau adik-adik hari libur, hari besar kayak Idul Fitri kemarin kan macet tuh, antara yang mau masuk dan keluar tol itu jadi salah satu penyebab kemacetan. Kalau ada 2 jalur itu lebih enak, karena itu salah satu keluar tol ini kan menjadi masalah baru kan. Nah, kalau dari keluar tol yang ke arah Teritip itu jalan provinsi menjadi 2 jalur seperti yang ada di daerah lain. Yang berikutnya lagi memang semenjak adanya IKN dampak ikutannya pertama jumlah penduduk, ya kan? Itu kalau ada jalan yang representatif kan memudahkan kita untuk bisa berusaha melakukan kegiatan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, ini kita sudah rapatkan kemarin. Jadi kalau salah satu yang terdekat, kalau kalian ini lulus, ada jembatan pertama sebelum jembatan kembar, ya kan? Kecil jembatan itu kan? Itu nanti bakal jadi 2 jembatan juga. Jadi jembatan kembar kita ada 2 nanti. Jembatan jembatan kembar yang dibatalkan itu sama jembatan kembar yang ada di sini nanti. Cuma pelaksanaannya kemungkinan di tahun depan. Itu salah satu upaya kita bagaimana kalau mengatasi macet, gitu kan. Macet yang di sini kalau kita pulang sore itu salah, kalau bahasa kerennya bottleneck lah. Jadi
Jadi mau masuk dan keluarnya kendaraan kan agak susah itu, karena ada sempit, ya kan? Terjadi 2 jalur yang jembatan kembar yang di situ nanti itu yang sudah kami upayakan bagaimana berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional sehingga jembatan itu bisa terkoneksi dengan baik terbangun seperti itu. Ada lagi? Izin bertanya Pak, apa rencana strategis ke depan agar Balikpapan Timur tidak hanya menjadi tempat wisata, tapi juga pusat ekonomi yang lebih maju? Gitu ya. Ini bicaranya level wali kota ini. Rencana strategis bagus itu Mas. Jadi kalau rencana besarnya kan tadi keterhubungan daerah gitu kan antar wilayah terbuka, terus tata ruangan sudah jelas tuh, bahwa Manggar itu daerah industri, terus Lamaru dan Kritik itu jadi pertanian modern. Nah itu nanti, dan Manggar Baru juga menjadi salah satu daerah untuk pusat perikanan di situ juga. Kalau pariwisata itu bisa bicara pariwisata sekarang bukan hanya pantai sih Mas, pariwisata itu luas. Kalau kalian pernah ke daerah Jawa, kita garap sawah. Kalau dulu kan kalau di sana itu garap sawah itu pakai kerbau ya, pakai kerbau. Anak-anak kecil naik kerbau bayar. Itu salah satu ya di sana sudah jadi potensi pariwisata. Jadi bukan hanya datang ke Pantai Manggar ngelihat hiburan sudah, karena rutinitas di kota kan anak-anak sekarang itu nggak tahu dengan hal-hal yang baru, hal yang sudah lama cuma bagi mereka baru gitu kan. Nah kita akan kembangkan untuk hal itu. Bukan berarti kita mau back to nature ya, maksudnya balik ke masa lalu enggak. Bagaimana kita kemas menjadi salah satu andalan wisata kita. Kalau kalian ke Pringgondani pernah belum? Nah itu kan kayak tempo dulu kan. Iya, betul. Tapi boomingnya luar biasa loh di situ. Sampai sekarang terasa gitu kan. Dan nanti kita kan dekat yang sawah itu kesana lagi dikit. Pringgondani naik ke atas kurang lebih sekitar 1 kilo, nah sekitar 3 kilo lah. Yang daerah ke dalamnya yang 3 kilo ini yang belum jalannya masih tanah. Itu daerah sawah, kalau itu terhubung lagi menjadi sarana wisata yang baru. Ekonomi kreatif itu menjadi andalan kita ke depan. Jadi pariwisata dibarengi dengan pemasaran yang bagus ya kan. Karena buat konten kreator, kalian buat vlog di YouTube atau uang gitu kan, seperti itu. Nah UMKM juga menjadi sektor andalan kita. Bagaimana bisa menjadi daerah unggulan. Sekarang kalau kita ke Jawa sudah jelas itu apa khasnya di sana kan. Coba kita ke Balikpapan, nggak usah Balikpapan Timur lah, Balikpapan. Khasnya Balikpapan ini apa gitu kan. Terus toko oleh-olehnya juga paling di mana? Yang di Pandansari paling di situ kan. Maksudnya itu ada sentra-sentra yang atau toko-toko yang sudah tersedia, sehingga potensi-potensi lokal yang di dalam itu bisa kita kemas menjadi salah satu ekonomi satu kesatuan gitu kan. Ada wisatanya, ada hiburannya, ada oleh-oleh yang dibawa. Orang mau pergi wisata itu pasti orang berduit. Ada orang mau wisata, aku mau pergi ke sini, nggak orang punya duit, nggak mungkin. Sudah pasti dia punya uang lebih. Ini saya mau beli tiket, sudah punya uang lebih. Saya mau bawakan oleh-oleh, sudah punya uang lebih, kan seperti itu kan. Apalagi kita sebagai penyangga ibu kota, itu salah satu potensi luar biasa. Bandara di sini, terus otomatis kan IKN itu belum jadi semua, maksudnya untuk daerah-daerah pusat hiburannya, untuk pusat pendidikannya, untuk pusat kesehatannya kan belum terbentuk semua kan. Yang ada terdekat Balikpapan, Penajam juga belum terbentuk seperti Balikpapan. Untuk 20-30 tahun ke depan pasti orang larinya ke Balikpapan. Peluang itu harus kita tangkap seperti itu. Apalagi Balikpapan Timur mau jadi ada rumah sakit di sini. Nah, di Lamaru, nggak tahu kan? Dekat Polsek. Jadi sebelum Polsek ada sebelah kiri, sudah ada tulisannya rencana pembangunan rumah sakit. Itu insya Allah doain saja. Tahun ini mau dibangun. Dari Polsek itu, jadi sebelum Polsek sebelah kiri, gang kangkung kacang itu. Nah, sebelah kiri
baru ke depan tuh 100 meter baru ada polsek. Dia sebelum polsek sebelah kiri. Bencana itu salah satu upaya dari Pak Wali bagaimana memajukan Balikpapan Timur terutama fasilitas kesehatannya. Ada juga SMP yang baru kan, itu juga salah satu program dari pemerintah, membangun indeks manusia yang unggul lah. Indeks bagaimana pembangunan itu tidak hanya fisik, jadi ada pembangunan manusia juga. Kalau SMA kita usulkan kan di provinsi ya sekarang ya. SMA kan cuma SMA 7 sama SMA 5, tapi ada usulan juga di Magang untuk SMA kan dibangun seperti itu. Ada ini yang ke depannya nanti yang jadi si penulis ini. Gimana Hari Kurnia? Iya Pak, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Terakhir ya. Ya, bagaimana perkembangan wilayah ini dalam 5-10 tahun terakhir dan apa faktor penyebabnya? 5-10 tahun terakhir kah? Maksudnya dari 2000 berapa nih sampai 2000 berapa? Dari 2005 ya. 16 ya. Sampai 2026. Jadi perencanaan itu kan ada 3 ya. Perencanaan jangka pendek biasanya tuh rencana per tahun biasanya. Per tahun laksana ya. Rencana pembangunan jangka menengah itu per 5 tahun. Terus ada satu koridor rencana pembangunan jangka panjang itu per 25 tahun. Jadi sebetulnya untuk garis besar pembangunan sudah ada jelas 25 tahun untuk Kota Balikpapan di wilayah Balikpapan Timur. Namun semenjak adanya IKN itu salah satu salah satu yang mendesak atau yang membuat pola perencanaan ruangan tuh berubah gitu. Ada jalan tol, terus ada lagi jalan tol yang dari Pinggan dari bandara ya ke arah IKN. Itu salah satu bagaimana perencanaan itu berubah karena ada faktor-faktor tadi. Jadi perencanaan itu bisa berubah, ada faktor yang didesain itu kayak tadi IKN, pemindahan ibu kota itu kan yang menyebabkan bagaimana perencanaan tadi ada perubahan tertentu tapi tidak fundamental gitu kan. Kedua, perubahan itu terjadi karena adanya faktor alam. Jadi kayak Sumatera itu kan bisa membuat perencanaan yang sudah ada berubah gitu kan. Bagaimana kita akan bangun misalnya jalan dari ini ke ini, ternyata ada tanah longsor di situ, alihkan ke sini. Itu kan seperti itu kan. Jadi kalau untuk 5-10 tahun memang sudah jelas terkait pembangunan bendungan, terus untuk kritik kan mulai 2013 bagaimana Balikpapan sebagai Balikpapan ini kan rencananya untuk air PDAM-nya kan mengandalkan ada hujan, jadi harus dibangun bendungan pendukung selain Waduk Manggar yang ada di kilometer 12 untuk menjangkau wilayah timur, karena wilayah timur ini daerah berkembang daerah berkembang, banyak perumahan-perumahan baru yang ada di Balikpapan Timur dan kilometer daerah Balikpapan Utara. Di kota ini sudah padat, nyari daerah-daerah penyangga lain untuk daerah perumahan. Nah, dengan adanya IKN tadi, otomatis pertambahan penduduk itu sangat tinggi di Balikpapan, baik yang melaporkan dirinya, baik yang terdata secara di Sipcapil memiliki KTP dan KK, maupun yang tidak memiliki KTP dan KK datang saja karena ada keluarga gitu kan, ada juga seperti itu. Itu otomatis yang tadi menimbulkan hal-hal pelayanan terutama untuk kebutuhan air bersih itu mendesak. Ada lagi tambahan lagi muhajir Raden ya kan, kita bagaimana menambah kapasitas kita atau kekuatan kita untuk menopang pelayanan dasar bagi masyarakat seperti itu. Jadi selama 5-10 tahun terakhir memang dengan adanya IKN banyak rumah-rumah baru masih yang ada di Balikpapan Timur seperti itu. Dan Manggar sendiri ini harus dimekarkan karena RT sudah 100, kepadatan penduduknya sudah banyak 50 sekian ribu sudah. Jadi Balikpapan Timur tuh 104.000 sekian untuk penduduknya ya, setengahnya itu di Manggar. Jadi Manggar tuh sama dengan di jumlah penduduknya digabungkan dengan 3 kelurahan lain.
Perintis, Manggar Baru, Lamaru digabungkan baru sama dengan Manggar. Jadi Manggar ini harus segera dilakukan pemekaran wilayah untuk kelurahan, sehingga nanti Manggar tuh jadi tambah 2 kelurahan usulannya. Jadi ada kelurahan Batakan dengan kelurahan apa gitu, dan kelurahan Manggar sendiri, sehingga lebih dinamis gitu. Jadi kita nanti dari 4 kelurahan bisa jadi 6 kelurahan. Salah satu dampak dengan adanya daerah-daerah tadi, timbulnya perumahan baru dengan adanya faktor X tadi. Ada lagi? Siap. Jadi gini, dengan adanya pertambahan penduduk yang tadi Bapak sebutkan kan, karena adanya IKN juga itu dapat mempengaruhi perekonomian suatu daerah apa enggak Pak? Pastilah. Orang datang kan otomatis dengan segala kebutuhannya. Iya Pak. Orang kan pasti butuh nasi, orang butuh air, orang butuh baju, orang butuh celana, kan butuh dengan segala kebutuhannya, dan itu akan membelanjakan di pasar-pasar kita, di warung-warung kita. Saya harap sih ya pasar-pasar kita atau wilayah kita juga bisa memanfaatkan potensi. Memang ada faktor lainnya, faktor X-nya otomatis tenaga kerja juga harus kita pikirkan kan, seperti itu kan. Dari pemerintah juga setiap tahun kan juga ada program untuk melakukan pembagian kerja bagi mereka yang memiliki usia produktif ya, usia produktif, atau memberikan kesempatan bagi adik kita yang baru lulus, bagi yang mau melanjutkan sekolah atau melanjutkan kuliah juga diberikan kesempatan seperti itu dengan beasiswa dan sebagainya. Ada lagi? Sudah. Baik, sekarang saya sedang bersama salah satu warga yang tinggal di Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar Baru, di RT 31. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu siapa? Siti Nurjanah. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan saja ya Bu ya. Pertama, sudah berapa lama Ibu tinggal di wilayah ini dan bagaimana perubahan yang Anda rasakan? Kurang lebih 24 tahun. Karena dari TK Ibu di sini. SD kelas 1. Oh, Perubahannya ya kerasa ya, karena 24 tahun. Jadi dulu tuh masih sedikit yang tinggal di sini, sekarang jadi rame banget. Di tiap gang itu sudah rame lah rumah-rumah. dulu kalau masih kecil Ibu di sini masih hutan-hutan gitu ya? Iya benar, masih banyak kebun-kebun. Dan juga kan kalau pagi sekarang kan di Pasar Manggar lumayan macet. Oh iya, Kalau iya. dulu kan masih sepi ya, masih enak karena kan jalan keluar dari peron keluar nih cuma satu Jalur. di Pasar Manggar. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kondisi lingkungan di sini dari segi kenyamanan, keamanan, dan kebersihan? Alhamdulillah kalau untuk kenyamanan nyaman, karena di sini hidupnya kayaknya nggak banyak dicampur ya tetangga-tetangga. Terus untuk kebersihannya juga alhamdulillah bersih-bersih aja, karena kan di tiap RT kadang tiap sebulan sekali ada kerja bakti rutin. Untuk keamanannya alhamdulillah nggak ada ini sih, paling marak-maraknya Begal gitu enggak ada? enggak ada. Pencurian gitu enggak ada? Paling itu biasanya yang dicuri itu tabung gas ya. Oh, pencurian tabung gas. Unik. Tabung gas, bukan yang motor gitu, Bukan yang barang biasa berharga yang gitu. Oke. Berikutnya, apa aktivitas utama masyarakat di wilayah ini? Kenapa kegiatan itu dominan gitu? aktivitas utamanya bertani sama nelayan ya kalau daerah sini tuh. Ya. Sama karena ini sekarang sudah banyak penduduk, jadi yang baru-baru ini kebanyakan pekerja swasta sih di sekitar Balikpapan Timur kan banyak perusahaan. Iya, industri gitu ya. Oke. Keempat, dari mana biasanya Ibu mendapatkan kebutuhan sehari-hari seperti pangan, bahan makanan, barang gitu? Alhamdulillahnya deket banget sama Pasar Manggar, dan banyak swalayan-swalayan deket sini. Jadi ya dari Pasar Manggar, dari pasar-pasar di pinggir jalan. Oke. Menurut Ibu, wilayah ini paling bergantung pada daerah mana?
Enggak sih, karena wilayah ini udah berkembang pesat juga sih, udah punya pasar sendiri, udah banyak swalayan kayak partai-partai Indomaret gitu-gitu. Iya ya. Terus tuh laut kan ikannya juga dari TPI kalau dari sini. Iya betul. Jadi kita udah berkembang jadi nggak terlalu banyak bergantung daerah lain. Selanjutnya, apa masalah utama yang sering dihadapi warga sekitar? Kayak akses jalan mungkin, harga barang atau lingkungan. Hmm, kalau Manggar ini kayaknya nggak ribet ya. Yang ini akses jalan aja karena jalan keluar tadi yang lu bilang cuma satu dan ngumpulnya di situ. Kalau pagi kan banyak orang jual sayur pagi banget tuh di sekitaran toko-toko emas di luar pasar Manggar itu, jadi agak macet. Terus tuh ya kendalanya karena kita ini mungkin di timur ya, jadi jalanan-jalanan utama di luar sana itu kurang diperhatikan, banyak yang rusak, lubang-lubang Oh iya, gitu. di depan Tunggu asrama viral haji tuh. baru ini ya, Iya betul. baru diperhatikan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perkembangan wilayah kayak ada teknologi yang berkembang kah terhadap kehidupannya ibu sendiri? Teknologi AI ya Ya, yang sangat berpengaruh di kehidupan saya karena bukan untuk apa sih, untuk ngebantu lah. Dari segi misalnya cari menu buat sehari-hari kalau misalnya lagi buntu, nanyanya di AI, enaknya masak apa. Pertanyaan terakhir, apa harapan ibu apa harapan ibu untuk memperbaiki atau memperkembang wilayah ini ke depan? Harapan Iya. saya mungkin gitu sih, tapi mungkin saya berharap parat-parat di sekitar sini, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah banjir yang besar, banjir yang gimana-gimana, cuma menggenang aja. Oh, Harapannya apa, rumah-rumah yang baru mau dibuat itu disisakan lah paret yang agak lebar, iya, bukan jadi yang kecil-kecil memperhatikan gitu. saluran air Iya, begitu. saluran. Kalau untuk yang jalan tadi nih, ibu enggak ada harapan gitu untuk dibikin jalan lagi? Sebenarnya ada sih alternatifnya lewat Lambada, Lambaru bagian dalam, cuman agak Jauh gitu. jauh, jauh sih. Jauh. Kan keluarnya di Lemaru itu yang lapangan tembak. Oh iya. Bisa sih lah. Cuman lewat gang-gang juga kecil, kalau untuk mobil kurang efisien lah. Dan untuk motor agak jauh. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk atas jawaban yang telah diberikan. Semoga menjawab pertanyaannya. Iya. Baik, saat ini saya sedang bersama narasumber kita. Boleh perkenalkan nama dulu Bu dan tempat tinggalnya. Ya, nama saya Ibu Musida. Saya tinggal di Gunung Miskat, depan Gang BRI, Jalan Haji Abdurrahman. Kelurahan. Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Kita mulai pertanyaannya Bu. Boleh. Sudah berapa lama Anda tinggal di wilayah ini dan bagaimana perubahan yang Anda rasakan? Oh, kalau tinggal sudah dari kecil karena kelahiran memang di Balikpapan, apalagi Gunung Tembak ini. Untuk kenyamanan tempat tinggal dari saya kecil sampai saya besar ini, saya berkeluarga dan bekerja itu sudah jauh, sangat jauh perubahannya. Maksudnya dari segi lingkungannya, dari segi kehidupannya, keramaiannya itu sudah sangat jauh. Oh, ya. Ya. Bagaimana kondisi lingkungan di sini dari segi kenyamanan, keamanan dan kebersihan? Kenyamanan, keamanan, bersihan. Oke. Kalau untuk kenyamanan, keamanan dan kebersihan itu sangat pesat. Kalau dulu kan parit ini sekarang masih kecil. Sekarang ada perluasan parit. Kalau dulu sangat kecil dan tidak ditembok seperti ini, tapi sekarang sudah besar. Jadi untuk pengaliran airnya sudah lumayan bagus. Untuk yang RT sebelah sini, tapi kalau itu sebelah sana masih kecil sih. Nah, dari dulu seperti itu, tidak ada perubahan yang sebelah sana, tapi tergantung RT lah itu ya masing-masing. Kalau keamanan? Kalau keamanan ya ada perubahan, maksudnya lebih aman lah sekarang. Maksudnya kalau dulu kan keamanan
nggak ada yang jaga. Kalau sekarang ada kayak orang jaga malam untuk kos-kosnya seperti itu ada. Berarti kriminalitasnya menurun sudah. Iya. Oke. Nah, 3, apa aktivitas utama masyarakat di wilayah ini? Mengapa kegiatan tersebut dominan? Aktivitas masyarakat di sini rata-rata usaha berdagang, terus kayak ngojek-ngojek online, usaha rumahan gitu. Nah, kenapa kegiatan tersebut dominan di sini? Karena itu mayoritas bisa kemampuan ibu-ibu, maksudnya kayak ibu rumah tangga. Kalau bapak-bapak misalnya dia kerja kantoran, pulangnya dia kerja maksim gitu. Terus kalau ibu-ibu biasanya karena dia sambil mengurus rumah tangga, jadi dia ada yang berdagang, ada yang jualan sayur. Mayoritasnya sih seperti itu. 4, dari mana biasanya Anda mendapatkan kebutuhan sehari-hari? Pangan, barang, jasa. Oh, kalau saya kerja, saya mengajar. Saya mengajar, suami kerja jadi security, tapi selingan itu ada Maxim. Dari situ sih saya dapat untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. 5, menurut Anda wilayah ini paling bergantung pada daerah mana? Wilayah ini bergantung pada daerah pasaran, emas, Balikpapan, kayak mah jual-jualan gitu, perdagangan. Jadi kayak daerah pasar itu sih yang bergantungnya di perdagangannya. Nah, ke-6, apa masalah utama yang sering dihadapi warga? Akses barang atau lingkungan? Akses lingkungan, jalanannya kurang dilebar lagi. Kadang kalau masuk mobil, maksudnya karena rumah makin ke depan, jadi jalanan itu kalau papasan mobil itu sulit, maksudnya lambat, jadi macet lah intinya itu. Karena padatnya sudah rumah-rumah. Gitu. Ke-7, bagaimana pengaruh perkembangan wilayah, jalan, toko, teknologi terhadap kehidupan Anda? Maju untuk teknologi, apalagi sekarang zamannya belanja online, zamannya serba online. Jadi teknologi itu sangat berpengaruh. Maksudnya kita belanja tinggal online. Jadi apa-apa serba online, internet. Iya. Terakhir, Iya. apa harapan Anda untuk perbaikan atau perkembangan wilayah ini ke depannya? Kalau saya pribadi sih untuk daerah yang saya ya, untuk perbaikannya ke RT, maksudnya kalau ada pemilihan RT misalnya perubahan, karena di RT saya ini dari zaman saya umur berapa ya itu RT-nya nggak berubah-berubah. Oh, monarki berarti. Iya, maksudnya itu aja. Maksudnya kita kan pengen ada perubahan yang lebih gitu loh. Jadi pengennya tuh ada perubahan, ganti RT lah. Oke, baik. Wawancara saya akhiri di sini. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. Baik, saat ini saya sedang bersama narasumber kita yang salah satu warga di Kelurahan Manggar Baru. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Anda. Perkenalkan, nama saya Andrea. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Sudah berapa lama Anda tinggal di wilayah ini dan bagaimana perubahan yang Anda rasakan? Saya tinggal di wilayah ini 4 tahun untuk di jalan sebelah, tapi untuk kali ini saya 3 bulan berada di wilayah. Jadi pindah rumah gitu ya? Iya, pindah rumah. Selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan di sini dari segi kenyamanan, keamanan, dan kebersihan? Untuk kenyamanan saya tinggal di sini karena lingkungannya juga baik dan kebersihan di jalan ini juga kondisinya baik juga. Selanjutnya, apa aktivitas utama masyarakat di wilayah ini dan mengapa kegiatan tersebut dominan? Kegiatan masyarakat di sini bekerja sih ya depannya, karena lapangan pekerjaan di sini sangatlah banyak dan juga banyak PT-PT besar di wilayah tersebut. Oh iya. Selanjutnya, dari mana biasanya Anda mendapatkan kebutuhan sehari-hari? Kebutuhan saya sehari-hari saya dapat dari tukang sayur, habis itu ada dari ujung pandang di bagian dekat arah PTPA, dan juga untuk akses barang bisa didapat toko perabotan di dekat jembatan Manggar. Oh iya. Selanjutnya, menurut Anda wilayah ini paling bergantung pada daerah mana dan mengapa? Wilayah ini Manggar Baru ya. Kayaknya sedikit aja sih bergantung pada wilayah lain. Biasanya itu
bergantungnya itu pada wilayah seperti Tritip karena sektor pertaniannya, dan juga wilayah-wilayah lain yang ada peternakan dan juga eh, pertanian yang lebih banyak gitu. Oke. Selanjutnya apa masalah utama yang sering dihadapi warga? Masalah utama kalau saya sih nggak ada, karena akses jalan di sini banyak juga, serta pedagang-pedagang di sini juga ramai karena saya membeli barang di sini tidak ada yang membeli barang dagangan dari luar daerah. Selanjutnya bagaimana pengaruh perkembangan wilayah kayak jalan, toko? Perkembangannya sangat pesat ya, karena tadinya jalan di sini juga bolong-bolong kan, jadi pemerintah langsung bergerak cepat untuk memperbaiki jalan di sini agar tidak bolong-bolong, dan juga akses jalan di sini. Oke. Kalau yang ketersediaan barang gitu, Kalau ketersediaan barang itu banyak sih di sini, karena kan akses dari tukang sayur di sini kan juga banyak, baru perabotan serta ujung pandang juga menyediakan barang-barang buat ekonomi. oke. Terakhir, apa harapan Anda untuk perbaikan atau perkembangan wilayah ini untuk kedepannya? Lebih banyak pekerjaan aja sih di sini, karena ada juga akses pekerjaan yang belum tersedia di sini seperti elektronik dan juga mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Saat ini kita sedang bersama narasumber kita selanjutnya di Kelurahan Manggar. Boleh diperkenalkan dulu Ibu, nama dan pekerjaannya. Ya warung apa ini toko? Iya. Toko. Ya boleh diperkenalkan. Nah, salaman kak? Opa. Apa? Tania gitu. Iya, oke. Tania. Kita lanjut ke pertanyaannya. Sudah berapa lama Anda menjalankan usaha di wilayah ini dan bagaimana perkembangannya? Ada 35 tahun. Nah, itu perkembangannya gimana dari tahun ke tahun? Ya kayak gini-gini aja. Gini aja. Benar. Ngerti. Kayak gini-gini aja. Mulai kecil dulu sampai gini besar. Lanjut ya. Apa jenis barang jasa utama yang Anda jual dan siapa target pembelinya? Orang sekitar apa? Kampung ini aja. Sekitar RT di sini? Iya, kampung ini aja, enggak ada orang jauh-jauh, enggak ada. Yang di kampung kan, bukan di kota, di luar. Oh iya. Nah, dari mana asal barang dagangan Anda? Daerah atau agen? Mengapa memilih pasukan tersebut? Maksudnya dari apa? Agen-agen itu ngantar ke sini langsung. Seles. Nah, kenapa milih agen itu? Ya, itu kan agak murah. Kalau seles mantar tuh agak murah itu dia barangnya. Nah, kita kalau ngambil. Apa kendala utama dalam mendapatkan atau menjual barang? Masalahnya di mana saat menjual barang? Enggak tahu. Jarang ada orang temannya. Maksudnya? Yang orang suka beli anak di sini kah, di mana orang banyak jual. Kayak kendala utamanya, masalah utamanya kayak harga kah, distribusi atau saingan? Bersaing nggak di sini? Bersaing. Nggak bersaing? Bersaing lah. Bersaing. Iya, makanya kita jual agak murah di sini. Itu jadi masalah nggak kalau persaingannya itu? Ada juga jadi masalah, ada juga enggak. Kalau yang jadi masalah tuh kita kadang di orang, teror orang kadang. Kenapa sih itu kamu jual murah gitu? Di teror? Iya, orang belakang. Marah kalau kita jual murah tuh. Jadi kayak apa atasnya? Ya kita tetap aja jual aja. Paksa aja? Iya, enggak. Okay. Orang lain dia juga punya barang dia, punya kita sendiri buat masyarakat kita dong. Mau jual murah, mau mahal. Ya kalau kita mau cepat laku, ya dimurahin lah sedikit jualannya. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, bagaimana kondisi wilayah, lokasi, akses jalan, keramaian mempengaruhi usaha Anda? Maksudnya kondisi wilayah ini ngaruh ke jualan Ibu gak?
Kalau ada yang di luar ya pengaruh lah, pendapatannya agak kurang selama sudah ada ujung pandang ini pendapatannya Lokasinya berarti kurang strategis. kalau aku sih enggak juga strategis saya di depan daripada yang di belakang ya kan. Iya. Belakang kan ada lagi toko. Ya. 2 lagi toko di belakang. Nah, lanjut. Apa yang terjadi pada usaha Anda jika pasokan barang terlambat atau terganggu? Ya, agak kurang pendapatan kita kalau barang terlambat datang kan enggak ada kosong ya apa kita mau jual. Jadi ini pendapatan kurang. Iya, aku kurang lah pendapatan bulannya, pendataannya lambat pengantaran. Menurut Anda bagaimana perkembangan usaha di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir? Ya, biasa-biasa aja kan. Nah, dia ada peningkatan. Ya, yang dia biasa aja lah. Pendapatannya iya dari peningkatan dari. Stabil berarti ya? Iya, stabil lah. Iya. Nah, apakah ada perubahan pola belanja masyarakat, misalnya online atau offline? Online juga tuh orang offline belanjanya orang kayak ada yang kiris tuh kan pakai kiris tuh. Kalau nenek pakai nggak? Online enggak, aku enggak pakai online, kiris aja. Offline tuh apa? Maksudnya langsung beli aja di tempat? Iya, itu. Rata-rata berarti ada langsung beli di tempat? Kiris ada juga orang beli yang orang kiris. Ada aku udah ngerti karena udah aku jual. Kalau aku udah bisa apa itu yang orang mau transfer jaaninya belinya itu aku udah ngerti pakai HP udah tahu nomor HP jadi langsung uang. Terakhir, apa saran Anda agar usaha di wilayah ini bisa berkembang lebih baik? Ya kan apaan? Mungkin saran biar kayak jualannya meningkat. Supaya meningkat apa ya? Ditambahin apanya jualan? Jualannya ditambahin? Iyalah, ditambahin lah berarti... supaya meningkat. Apa yang mau apa dicari orang ditambah lagi gitu supaya meningkat. Berarti makin bervariasi barangnya berarti makin untung. Gila. Bervariasi barang kan tambah banyak orang dan pembeli. Ada yang dicari ada yang dicari orang ada. Nah, harus ditambah lah. Mungkin supaya banyak pembelinya. Mungkin itu saja dari wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu pedagang yang berada di Kelurahan Manggar. Sebelumnya bisa perkenalkan nama Bapak? Nama saya Rasum Setiawan, seorang pedagang. Dan kebetulan saya RT juga. Baik, Bapak langsung pertanyaan saja. Pertama, sudah berapa lama Anda menjalankan usaha di wilayah ini dan bagaimana perkembangannya? Kelamatnya sudah hampir 11 tahun ya, Bu ya? 15 tahunan lah. 15 tahun, terus perkembangannya ya alhamdulillah sih selama jadi pedagang ya lumayan juga sih. Selanjutnya apa jenis barang utama yang Bapak jual dan siapa target pembelinya? Kalau apa yang dijual ya sayuran, targetnya ya lingkungan sekitar RT sini aja sih. Yang membutuhkan sayur. Iya. Selanjutnya dari mana asal barang dagangan Bapak? Mungkin dari agen kah? Dan mengapa memilih pasok tersebut, pemasok? Kalau kita langsung dari agen langsung, kadang ya dari petani langsung juga, nggak mesti juga sih namanya pedagang. Selanjutnya bagaimana proses distribusi barang sampai ke tempat Bapak? Distribusinya ya kita ngambil di pasar sih, ngambilnya petani bawa ke pasar langsung. Jadi Bapak ngambil sendiri gitu? Iya. Apa kendala utama dalam mendapatkan atau menjual barang? Kendalanya ya namanya sayur kadang-kadang naik turun.
kalau durasi penjualan gitu Pak, ganti sayur itu kapan, berapa hari sekali? Kalau jualan sayur setiap hari, Setiap hari ganti. setiap sayur ganti. Selanjutnya, bagaimana kondisi wilayah ini memengaruhi usaha Bapak? Kalau mempengaruhi, ya namanya sekarang barang lagi agak mahal ya, lumayan juga pengaruhnya sih. Jadi pendapatan semakin menurun gitu. Agak menurun sedikit karena mau sayuran mahal banget. Selanjutnya, apa yang terjadi pada usaha Bapak jika pasokan barang terlambat atau terganggu? Kalau pasokan barang sih nggak pernah namanya sayuran nggak pernah lambat sih. Jadi setiap hari selalu Setiap ada. hari pasti ada kalau sayuran. Selanjutnya, menurut Bapak bagaimana perkembangan usaha di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir? Yaitu mungkin saking karena tidak ada hujan juga, pengaruh tidak ada hujan, jadi kadang-kadang ya namanya sayuran kadang-kadang lambat juga, terus mahalnya kangkung aja bisa sampai 8.000 dari pasar. Lumayan juga Pak. Iya. Selanjutnya, apakah ada perubahan pola belanja masyarakat, kayak mungkin ada yang lebih memilih belanja online, belanja secara langsung? Kenapa itu Pak? Kalau belanja masyarakat kebanyakan langsung sih, jarang yang online, pasti langsung. Karena kita keliling kan, jadi langsung. Pertanyaan terakhir, apa saran Bapak agar usaha di wilayah ini bisa berkembang lebih baik? Nah, kalau sarannya ya mungkin ini kan karena pengaruh bilangnya bahan bakar agak mahal mungkin. Jadi ya bila perlu ya bahan bakar itu yang bisa lebih dianu lagi. Jadi ndak macet-macet gitu nah petaninya. Kasihan juga. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama narasumber kita. Perkenalkan, Ibu dari mana? Nama saya Nurul Hidayah, alamat Jalan Handil Tarun, RT 23, Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur. Nah, kita mulai pertanyaan ya, Bu. Siap. Nah, sudah berapa lama Anda menjalankan usaha di wilayah ini dan bagaimana perkembangannya? Kita mulai usaha ini dari tahun 2020, ya sekitar 6 tahun lah sudah. Kalau untuk perkembangannya, alhamdulillah ya berjalan lancar dan ya tambah ramai lah. Apa jenis barang jasa utama yang Anda jual dan siapa target pembelinya? Kalau untuk barang utamanya kita fokusnya di kosmetik. Kalau untuk target utamanya itu kebanyakan anak-anak, remaja sama ibu-ibu, lebih ke perempuan lah. Dari mana asal barang dagangan Anda? Mengapa memilih pemasok tersebut? Kita biasanya ambilnya di distributor Balikpapan sama Samarinda. Kenapa pakai mereka? Karena setidaknya udah pasti asal muasal barangnya. Jadi kalau sewaktu-waktu barang itu sudah masuk tanggal kadaluarsa, kita lebih mudah buat kembalikan barang. Bagaimana proses distribusi barang sampai ke tempat Anda? Biasanya distributor itu ngantar langsung pakai mobil box atau pakai truck box gitu. Biasanya sih dari order itu sekitar 3 hari sampai 1 minggu baru sampai ke sini. Apa kendala utama dalam mendapatkan atau menjual barang? Kendala utamanya itu kalau produknya itu yang rame sih, biasanya yang viral gitu. Kalau barangnya nggak ada terus ada customer cari, kendalanya itu kalau kena customer yang fanatik dengan merek tersebut, dia nanti ya bakal pergi ke tempat lain karena barang yang dia cari nggak ada. Apa yang terjadi usaha Anda jika pasokan barang terlambat? Repot sih, soalnya
biasa mereka pengennya merek ini ya merek ini aja yang dipakai gitu. Jadi kalau barangnya nggak ada, kita bingung mau cari kemana. Bagaimana kondisi wilayah memengaruhi usaha Anda? Kondisi wilayah ya lumayan ramai sih, karena di sini kan termasuk bisa dibilang jalan utama untuk dari kampung sebelah. Iya. Jadi biasa mereka kalau mau pergi kerja, pergi sekolah lewat sini. Jadi lumayan sih buat rame di sini. Apa yang terjadi? Menurut Anda bagaimana perkembangan usaha di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir? Lumayan berkembang sih ya, yang awalnya kan sekarang dulu kan tunai aja tuh. Nah, sekarang kan udah mulai rame yang katanya pakai kris gitu. Jadi ya sekarang warga udah mulai ada lah yang bayar belanja tuh pakai kris aja gitu. Gak perlu bawa uang cash. Apakah ada perubahan pola belanja pada masyarakat? Perubahannya itu ada sih ya kayak tadi, yang pakai kris itu. Terus ada juga perubahan polanya itu kalau di tanggal-tanggal gimana ya, tanggal-tanggal gajian tuh rame belanjanya. Nanti kalau sudah tanggal 15 ke atas sampai tanggal 20-an tuh agak turun. Pertanyaan terakhir, apa saran Anda agar usaha di wilayah ini bisa berkembang lebih baik? Sarannya sih berhubung kita nih agak di ujung ya tempatnya, di ujung daripada yang ramai-ramai, bagusnya sih diperbanyak varian barang yang dijual, nggak perlu jauh, nggak perlu jalan jauh lah untuk membeli suatu produk. Oke, terima kasih. Nah, mungkin sekian dari wawancara saya. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil wawancara ini adalah Balikpapan Timur merupakan wilayah yang sedang berkembang dengan tingkat konektivitas yang cukup tinggi dengan daerah sekitarnya, seperti Balikpapan Selatan dan Samboja. Wilayah ini memiliki peran sebagai daerah penunjang dengan Manggar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Namun, pembangunan yang belum merata menyebabkan adanya ketergantungan terhadap wilayah lain, terutama dalam hal fasilitas umum dan pelayanan. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan seperti infrastruktur jalan yang kurang baik dan kemacetan. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan pembangunan serta peningkatan fasilitas dan transportasi agar perkembangan wilayah Balikpapan Timur dapat berjalan lebih optimal dan tidak berpusat pada satu wilayah.